Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sanad atau isnad. Kenapa kali ini kita berbicara sanad? Karena ada triggernya, ada penyebabnya, yaitu Gus Rumel yang melemparkan, mengetengahkan sebuah bukti berupa sebuah sanad. Apa itu sanad? Sanad itu adalah ketersambungan berita, ketersambungan cerita, ketersambungan keilmuan. Maka kita biasa menyebut bersanad. Kamu ngajinya di siapa? Di Kiai A. Kiai A ngajinya ke siapa? Kiai B. Kiai B ngajinya ke siapa? Ke gurunya Kiai C. Kiai C ngajinya ke siapa? Ke gurunya. Ke gurunya lagi, ke gurunya lagi, ke gurunya lagi. Maka ketersambungan pengajaran, ketersambungan transfer ilmu ini tidak terputus. Dan ketersambungan inilah disebut sanad. Berisnad, bersanad, nyambung terus hingga kepada sumber ilmunya, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di kalangan NU, proses pengajaran, pemahaman sebuah ayat, pemahaman sebuah hadis, pemahaman agama itu tidak didapatkan dari antah berantah, tidak didapatkan dari Google, tidak didapatkan dari buku yang ditemukan, tidak didapatkan dari ilmu-ilmu tanpa guru, tetapi semua otentik, semua orsinil didapatkan dari orang-orang dalam tanda kutip berlisensi. Kalau dalam barang itu, kalau dalam spare part itu. Maka kiai-kiai NU, santri-santri NU yang pernah ngaji, pernah mondok, itu kemungkinan besar ilmunya bersanad. Sambung menyambung dari kiainya ke kiainya, ke kiainya hingga ke para masyaikh, hingga ke para salafus saleh, hingga ke para sahabat dan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah disebut sanad, bersanad. Begitu juga dalam hadis, hadis ini bersanad, nyambung ke sumber utamanya, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikatakan hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya itu. Maka kita bisa bertanya, dari mana kamu mendapatkan hadis ini? Saya mendapatkan hadis ini dari guru saya. Guru saya mendapatkan hadis ini dari gurunya lagi. Nah, sanad hadis ini sangat dijaga orisinalitasnya, keotentikannya oleh para ulama. Tidak boleh seseorang mengatakan ini dari Nabi. Tetapi ketika dicek ketersambungannya kepada Nabi, banyak putus-putusnya, banyak tidak nyambungnya, banyak meragukannya. Oh, ternyata ini bukan dari Nabi, ini palsu, ini karangan. Loh, kok bisa tahu ini palsu? Karena sudah ada ilmu penelitian hadis, ilmu mustalah hadis ada, ilmu rawi ruwatnya ada. Dan yang paling berjasa adalah Syekh Bukhari dan Syekh Muslim
yang meneliti satu persatu sanadnya itu, ketersambungannya itu. Orang yang meriwayatkan sanadnya itu disebut rawi, perawi hadis yang meriwayatkan. Dari siapa, menerima dari siapa, siapa menerima dari siapa, dan seterusnya. Hadatsana, hadatsana A, hadatsana B, hadatsana C, begitu. Kenapa tingkat keotentikan hadis ini bisa dijaga, bisa dipastikan? Karena perawi-perawinya itu diteliti satu persatu. Dia pernah berguru kepada siapa, lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa, orang-orang semasaknya siapa, kemudian gurunya itu siapa, berguru kepada siapa, terus diteliti kehidupan orang-orang yang pernah menceritakan hadis itu. Tidak luput satupun dari scanning, dari observasi para ulama ahli hadis. Syekh Bukhari, Syekh Muslim meneliti satu persatu kehidupan orang-orang yang meriwayatkannya itu. Maka perawi-perawi yang tidak dikenal itu diistilahkan majhulul ain. Tidak ada ceritanya, tidak ada datanya. Itulah disebut sanad. Nah, yang jadi heboh sekarang ini adalah ketika Gus Rumel ujuk-ujuk mengatakan nih, ada satu runtutan sanad rawi yang di dalamnya ada nama Abdullah bin Ahmad Al-Abah. Jadi dia dengan girangnya mengabarkan kepada Kiai Haji Imaduddin, nih, ini ada tertulis dalam kitab bahwa beliau Ubaidillah itu seorang perawi. Dia kemukakan contohnya, hadatsana Al-Hasan bin Muhammad, menceritakan kepada kita Hasan bin Muhammad, qala hadatsana jaddi Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa, qala hadatsana ammi Abdullah ibnu Ahmad Al-Abah ibnu Isa Al-Alawi. Nah, ini dia. Jadi dengan girangnya dia menyatakan, nih, Abdullah bin Ahmad Al-Abah bin Isa ini sudah jadi perawi hadis, ada dalam kitab-kitab hadis. Berarti beliau itu sosok historis perawi hadis. Buktinya tercatat dalam kitab-kitab hadis. Buktinya ini ada sanad menerangkan begini. Berarti kan beliau ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang awam tentu saja ini kabar gembira, kabar baik, bukti yang nyata bahwa Ubaidillah itu ada dalam kitab-kitab hadis sebagai perawi malah. Tetapi alhamdulillah Gus Rumel berhadapan dengan Kiai Haji Imaduddin yang beliau itu tidak mudah dibohongi, tidak mudah dikelabui, tidak mudah dimanipulasi dengan sanad wah seperti ini. Kalaulah beliau tidak faham ilmu hadis, bisa jadi manggut-manggut. Oh iya, ternyata saya salah. Ubaidillah itu ada dalam kitab hadis menurut Gus Rumel. Tetapi ternyata beliau berhasil menemukan fakta bahwa sanad ini palsu. Sanad ini karangan, sanad ini dibuat-buat, direka-reka untuk mengelabui massa. Masya Allah, jahat juga ini Rumel ya. Jadi mirip-mirip seperti pembuat hadis palsu lah begitu. Hadasana A, hadasana B, hadasana C menceritakan kepada kami Abu Yazid, menceritakan kepada kami Abu Nu'man, menceritakan kepada kami Abu Ali, menceritakan kepada kami gini terus isinya kemudian disebutkan bahwa satu orang Habib lebih mulia dari 100 kiai. Misal, ini hadisnya loh. Ini hadisnya, ini ada ini sanadnya, rawi-rawinya ini. Oh iya, terus di belakangnya dibuat tulisan dalam kurung rawahu Bukhari wa Muslim.
Bagi orang awam bisa jadi ini hadis, dianggap hadis beneran. Tetapi bagi orang alim, orang pintar, langsung bisa dicek ini asli atau palsu. Dilihat dari rawi-rawinya, dilihat dari matannya, sanad-sanadnya. Maka tidak salah beliau Abdullah ibnul Mubarak mengatakan innal isnad minad-din walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jadi agama ini terpelihara oleh sanad-sanad. Walaulal isnadu, kalau saja tidak ada sanad, laqala man syaa ma syaa. Orang pasti bicara seenaknya, menyatakan inilah agama. Bisa kacau agama Islam, bisa kacau hadis, bisa kacau Quran, bisa kacau silsilah nasab Kanjeng Nabi, karena orang mengatakan inilah yang benar. Jadi isnad itu semacam kalau dalam Facebook itu centang biru, sudah verified, terverifikasi, jalurnya sah, otentik dari Nabi, dari Quran dan hadis. Itulah disebut isnad atau sanad. Jadi kalau tidak ada otorisasi, tidak ada otentifikasi, tidak ada penelitian, tidak ada hujah yang mendukungnya, maka itu berarti tidak ada sanad. Artinya itu omongan di luar Islam, di luar agama. Kalau berupa hadis berarti hadis palsu. Kalau berupa ayat berarti ayat palsu. Kalau berupa fatwa itu fatwa palsu. Kalau berupa silsilah nasab Nabi, keturunan Nabi, berarti keturunan Nabi palsu. Karena apa? Karena isnadnya tidak ada lemah. Itu sudah jadi kaidah, tidak boleh. Tidak boleh dengan isnad palsu, isnad lemah dijadikan argumen. Maka perbuatan Gus Rumel ini sudah keterlaluan. Menyatakan sebuah sanad silsilah Ba'alawi ada, tetapi ternyata setelah dicek oleh Kiai Haji Imaduddin tidak ada, alias palsu. Dan kemudian Kiai Haji Imaduddin mencek kembali, ternyata hanya mengkopi dari sanad Tarikh Baghdad. Jadi yang aslinya ada di kitab Tarikh Baghdad. Ini sanad asli yang ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Akhbarona Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki qala anba'ana Al-Husain ibnu Muhammad ibnu Ubaidi Al-Askari. Jadi beliau mengetahui dengan pasti ini sanad adanya di kitab Tarikh Baghdad juz 3 halaman 18. Tetapi Gus Rumel tidak pernah memberitahukan dari mana ini sanad ini, di kitab apa, Sahih Bukhari kah, Sahih Muslim kah, kitab Al-Anu kah, kitab Al-Kadzib kah, dan kitab-kitab apa tidak ada dikasih tahu. Ini juga menyalahi argumentasi keilmuan. Karena sanad itu semacam referensi, harus jelas referensinya kemana, kitab apa, dikarang oleh siapa, tahun berapa, juz berapa, halaman berapa, dikasih tahu. Ini loh sumbernya. Itu baru ilmiah. Tetapi Gus Rumel tidak memberitahu dari mananya alias mengarang bebas. Ini tidak bisa. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau begitu setiap orang bisa mengatakan, membuat seperti Gus Rumel ini. Nah, dengan adanya penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani kepada nasab palsunya Gus Rumel ini, maka hangus sudah Gus Rumel, tidak bisa mengelabui masyarakat lagi. Kenapa? Karena ada Kiai Haji Imaduddin, ada pendekar Bantennya. Jangan macam-macam. Masya Allah. Inilah kita patut bersyukur beliau dengan cepat bisa mendeteksi kesohihan argumentasi daripada Gus Rumel ini. Rupanya Gus Rumel pun tidak sadar bahwa ilmu sanad hadis itu lebih ketat daripada sanad nasab.
Tidak bisa dibohongi perawinya siapa, berguru kepada siapa, hidup tahun berapa, itu lebih lengkap daripada sanad nasab. Jadi setiap perawinya ini kehidupannya sudah dibukukan. Tetapi Ubaidillah ini baik di kitab-kitab hadis maupun di kitab-kitab sejarah tidak ada sama sekali. Sementara orang lain itu ada yang menjadi perawi, itu dibukukan, ada yang menjadi tokoh, itu dibukukan, ada yang menjadi ahli ilmu pengetahuan, guru, syekh, ahli tasawuf, ahli tarekat, itu semua ada catatannya dibukukan. Kecuali tokoh-tokoh Ba'alawi ini. Di kitab hadis tidak ada, di kitab sejarah tidak ada. Lalu diada-adakan oleh Gus Rumel, ada dalam kitab hadis. Mental lagi oleh Kiai Haji Imaduddin. Ndak ada orang nole. Bahkan Gus Rumel ini katanya udah ditasih oleh Syekh Yazin Padang, ditasih oleh ulama-ulama. Begitu dicek tidak ada datanya. Di buku, di kitab apa Syekh Yasin Al-Fadani mentasih nasab palsunya itu tidak ada. Jadi perkataan-perkataan kelihatannya ilmiah tapi tidak ada sanad, tidak ada data kitabnya, tahun berapanya, karangan siapa, juz berapa, halaman berapa, itu berarti dabrus, berarti omong kosong, nonsen, karangan. Jadi tadi itu laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad ya orang bisa bicara apa saja, termasuk mengarang kitab pun jatuhnya adalah kitab kiro-kiro. Jadi semuanya kira-kira, kitab kiro-kiro. Tidak ada nasnya, tidak ada sanadnya. Itulah usaha-usaha Gus Rumel membela Ba'alawi, mencari kesahihannya, mencari dalil-dalilnya walaupun tanpa sanad. Dan jatuhnya adalah memanipulasi atau mengarang atau memalsukan. Masya Allah. Sudahlah Gus Rumel, kalau sudah tidak mampu, sudahi saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.